Ya, lanjut lagi pelajaran yang tertunda. Ya, ini masalah remote. Kita akan membahas recycle remote XN. Ya, XN itu apa? Ya, XN itu apa? Satu contoh, sekarang ada yang berwarna biru ya, XN ya, XN wireless. XN wireless ini frekuensinya sudah 433.92 VSK ya. Dimana remote ini sudah dilengkapi dengan chip XN ya, sudah dilengkapi dengan chip XN wireless. Cara programnya menggunakan OBD karena protokolnya sudah menggunakan CAN bus ya. Ya, CAN bus ini adalah satu protokol jaringan wir atau pengabelan di bodi mobil ya, nanti dibahas untuk advent ya nanti itu. Jadi penggunaannya diharuskan pakai OBD. Ya sebenarnya juga bisa kita menggunakan secara manual, nanti kita bahas. Jadi itulah perbedaannya antara remote X key tanpa disertakan chip transponder. XN ini adalah transponder yang basis radionya sudah pakai wireless ya. VSK-nya adalah wireless. Kemudian ada XQ wireless yang warnanya violet ini ya. Ini sebenarnya super remote ini. Ya, XI ini adalah super remote yang mana remote-nya sudah dilengkapi dengan chip transponder. Base-nya on-nya itu adalah super chip XT37. XT37 tidak dipasarkan oleh Echoes ya. Jadi diubah menjadi wireless remote. Nah, nanti kita bahas itu apa. Super chip nanti kita bicara tentang super chip transponder XT27. Ya, sudah kita bahas ya tentang remote. Versinya ada versi XKey, ada versi XN, ada versi XI wireless. Ya, membedakan XI wireless ini adalah base-nya adalah extended dari XT27 menjadi XT37, cuman tidak masuk di pasar. Kemampuannya sama seperti wireless. Saya pernah baca di blog VVDI, dia akan meluncurkan ya produk X37, tapi sampai sekarang tidak ditemukan di pasaran. Kemudian ada versi remote seperti ini. Ini adalah Proxmi ya. Proxy ini adalah NXP Smart Key.
Kemudian ada lagi namanya SM38 Smart Key. Ini adalah versi remote, versi smart yang berbeda dengan XN wireless atau XE wireless. Ini pada umumnya cara mobilnya sudah pakai keyless go cara ngidupinnya ya, tidak pakai kunci ya. Perhatikan, saya pernah bahas tentang VSK. Untuk kelanjutannya tidak kita temukan ini ASK ya. Versi Prox XNSP Smart Key itu sudah pakai gelombangnya kebanyakan seimbang ya, ada PSK ya, tapi dia sudah PSK ya, tidak ASK, kebanyakan PSK. Ya pernah cerita ini tipe-tipe mobil yang frekuensinya PSK itu dia agak boros pemakaian baterainya ya, perbandingan 1:2 ya. Begitu kira-kira teman-teman cara membaca list hardware ya yang tertulis di Horse. Kita mungkin agak ke Toyota, karena Toyota ini ada ya, ini ada namanya dual frekuensi sebetulnya ini yang terbaru dengan seri FM28 Toyota kayak gini. Dia mempunyai frekuensi dual frekuensi. Jadi ini biasanya mobil-mobil mewah ini, seperti Camry, Lexus ya. Jadi Ecoxus sudah mengeluarkan juga kunci yang dual frekuensi ya, frekuensinya seperti ini, frekuensi 314.35/3115.10. Itu pun bisa diprogram. Nah, lihat visi referensi info VCCI nya juga ada, VCID nya. Nah, jadi Ecoxus itu sudah mengeluarkan pertama remote-nya adalah X-Key, XN ya, XN wireless, S-Key wireless, kemudian ada Proxmi ya, Prox itu Smart Key. Kemudian mengeluarkan versi XM lagi, sudah ada 5 remote. Nah, itu bisa diprogram menggunakan mini-key VDI. Tetapi cara memprogramnya ini nanti kita bahas tentang Advent. Saya rasa sudah selesai ya teman-teman, cara membaca apa yang dimaksud di V-Cycle remote menunya. Jadi tinggal teman-teman berlatih memahami dengan lambang-lambangnya ya. Ada remote, X-Key, Wear, XN wireless, S-Key wireless ya. Jadi itu yang dimaksud jenis-jenis remote-nya. Biasanya
PVDI itu dibungkus sesuai warnanya. Kalau teman-teman bingung ya, nanti lihat aja beli remote ya. Kalau bingung membedakan apa itu XKey, XN, XI wireless, sebenarnya programmernya PVDI sudah memperjelas. Kalau teman-teman menggunakan remote merah berarti dia kabel, kalau dia menggunakan plastik biru ya dia wireless juga, atau ungu juga wireless juga ya. Selesai ya untuk basicalnya. Tahap pertama, cara-cara membaca menu-menu dari physical remote. Nah, nanti kita lanjutan tentang Gargle remote. Nah, Gargle remote ini adalah remote banyakan pagar ya. Ini pagar atau gerasi di yang mobilnya, rumahnya yang serba otomatis ya kayaknya ya. Caranya juga sama ya, dia pakai SQ bisa, pakai XN wireless pun bisa. Cuma ada perbedaannya begini teman-teman, XN ini sudah dilengkapi oleh transponder artinya. Kalau SQ belum dilengkapi transponder, biasanya pasangannya ialah nanti transponder XT27 super chip ya. Oke ya, untuk remote paham ya, untuk remote ya, remote itu. Kemudian remote clone ya. Remote clone ini adalah kalau kita mengcloning suatu remote, contohnya remote bawaan seperti remote universal ya. Artinya remote Bluetooth atau mobil-mobil tahun 2005 itu bisa di-clone. Di sini teman-teman bisa menentukan frekuensi megahertz ya, jangkauannya berapa. Kebetulan saya nggak connect ini, jadi saya nggak bisa demokan. Nanti saya pakai X Kito Mac nanti kelanjutan untuk Advent. Nah, ini sebenarnya clone. Nah, clone ini ada ACS peak code, ada special clone, ada peak code edit ya. Ini kalau teman-teman ngerti dengan peak code edit ini sama dengan belajar program PLC ya. Untuk teman-teman yang mungkin pernah dengar dengan program PLC, bisa menggunakan ini, bisa teman-teman bikin kode sendiri ya. Sudah. Nah, kita akan masuk ke transponder nih teman-teman ya. Transponder clone-nya begini loh maksudnya. Sebenarnya PVDI ini awalnya itu dia spesialisnya cloning sebenarnya. Artinya dia mengcloning sebuah transponder atau menduplikat transponder ya, tanpa harus mengakses DLC mobil, atau istilahnya itu ya, untuk konektor mobil untuk diagnostiknya itu disebut DLC, menggunakan OBD. Nah, mobil-mobil sekarang ini ya transpondernya ya
Kalau seandainya hilang, ya kuncinya sama sekali kita harus akses ke port DLC. Nah, kalau untuk duplikat kunci yang transpondernya masih di bawah 72 G, itu masih bisa di-clone ya. Kalau 47 ke atas atau 49 nggak bisa di-clone. Ya, ini clone itu mengcloning, mengopi transponder. Nah, udah lanjut. Kemudian generate transpondernya dulu pengertiannya begini nih, teman-teman. Di sini adalah ID transponder. ID 11 ini digunakan oleh motor Vespa ya. ID 12, ID 13, ID 33, ID 44 digunakan untuk BNW. Tapi BNW yang versi AWS ya. Kemudian ID 46 ini banyak ya. Banyak nih pemakaiannya. ID 47 juga banyak. 48 di Indonesia itu jarang. 49 dipakai oleh mobil Daihatsu atau Ford, kemudian Calya. ID 4A ini dipakai oleh Nissan juga ada. 4C ini versi lama, ini dipakai oleh Toyota. Dia tidak bisa digunakan DLC-nya, OBD-nya, dia langsung akses ke ECU ini. Kita harus angkat EPROM-nya. Nanti kita juga mengenal EPROM, bagaimana kerjanya EPROM. Ini artinya transponder Superchip XC27 bisa dibuat default. Biasanya ini kita gunakan untuk memprogram ya, seperti Tango ya, Tango programmer. Jadi Indonesia jarang pakai Tango itu. Jadi dia XT27 itu bisa diubah-ubah sampai menjadi ID yang terdaftar di sini. Oke. Tetapi ada perbedaannya ya. Ini kita gunakan sebagai transponder XT27 akan kita gunakan untuk memprogram ya. Kunci itu biasanya Tango, dia meminta default dari transponder tersebut seperti ID yang ada di sini, kira-kira begitu. Oke, nanti kita juga lagi untuk explain bagaimana cara gunanya. Nah, generate transponder ini beda yang tadi. Ini teman-teman, katakanlah ya, seandainya teman-teman ingin memprogram sebuah Vespa, kemudian Vespa itu akan minta ID-nya. Vespa yang terbaru itu pakai ID ini ya. Kemudian ketika teman-teman akan memprogram, katakanlah mobilnya itu hilang, kita harus memilih karena merek mobilnya. Contoh seperti ini, dia menyediakan mobil-mobil yang mau kita program. Itulah perbedaan antara generate transponder atau transponder aja perbedaannya. Seperti saya akan katakanlah sebuah mobil Nissan kehilangan kuncinya dari awal, kita akan menggenerate, artinya
kita bisa membuat suatu transponder itu seperti aslinya untuk mobil itu, gitu kira-kira. Nah, seperti Interstar Remote Key ya, jadi begini tuh. Jadi dia bilang kita akan membuat satu transponder XT227 Superchip seperti ID46 untuk Nissan, modelnya Nissan Interstar. Nah, itulah bedanya transponder biasa aja kita bikin atau grid transponder, perbedaannya begitu. Ini biasanya kalau kasus terjadi mobil itu kehilangan lost key ya, kehilangan kunci semuanya. Itu fungsi-fungsinya. Oke. Kemudian kita lanjut remote code recognition. Ini pengertian begini teman. Ketika kita menghadapi masalah, katakanlah teman-teman nggak tahu remote-nya apa, ya mobilnya ini apa. Contohnya yang banyak remote seperti Toyota ya. Mungkin teman-teman punya Toyota nih. Untuk Toyota apa ya? Bingung-bingung mungkin ya. Ini satu contoh saja. Ya, kayak gini kan kita nggak tahu. Tiba-tiba merek Toyota ini ada Toyota yang nggak tahu lah. Akhirnya ini remote cloud recognition ini mengidentifikasi tipe remote, kemudian frekuensinya, itu langsung ke servernya VVDI. Jadi saya harap teman harus koneksinya bagus ya. Ya ini langsung ya, nama cloud ini artinya adalah internet ya. Jadi pencet nanti akan diidentifikasi oleh dikenali oleh server VVDI. Oh ini gitu loh, di tipe jenis remote-nya, biar kasih referensi kita nih. Oke. Kemudian di sini set tipe video Superchip ya, seperti tadi mau jadi apa nih, ini kita ubah ya. Perbedaan yang tadi ada jadi set 4D 8 chip ya, kita ubah-ubah atau jadi H dia bisa ya, karena di sini tidak ada pengubahan ya. Di sini ya waktu kita generate transponder ya tidak ada pengubahan. Ada kemudian juga transponder clone, dia cuma ya cloning aja. Jadi Superchip itu ada tambahan ya, ada tambahan mau jadiin apa nih VVDI ya, transponder X37 kita mau kita program seperti apa. Contohnya ini dipakai oleh 8H, ini dipakai oleh Toyota Fortuner ya, sama Senta. Kemudian juga dipakai oleh seperti Kijang Rebon yang versi V ya. Jadi kita super remote kita XT27 kita ubah seperti ID 8A atau H ya. Begitu teman. Jadi apabila nih teman-teman ternyata saya salah peruntukan, seharusnya saya bikin untuk ya chip 7083G ini dipakai oleh Corolla ya atau Vios, terus dipakai juga oleh Avanza, katakan kuncinya hilang ya, ini harus dibikin seperti standarnya itu ya. Kita set seperti ID 4D80 chip D70 83G. Oke. Settingnya apa sih ini? Setting apa nih? Ini settingnya. Oke. Ada tambahan apa? Internal mode. Nah, jadi ini teman, internetnya dalam mode apa baterainya dalam mode.
Kemudian ada riset VBDI super chip. Artinya begini, ketika kita salah program, chip itu tidak harus ke lock ya teman-teman. Ya bisa kita hapus ya. Resetter itu artinya bisa dikembalikan seperti semula ya, di reset ya. Ya, jadi artinya tidak perlu lagi menggunakan mengambil yang baru X37. Itulah hebatnya eCourse ya, bisa tidak ulang lagi. Sudah special function ya. Ini special function ini ada tambahan remote renew. Jadi begini remote renew. Ini katakanlah remote seperti Mitsubishi BMW ya, yang mana VVDI yang versi Smart G-nya dia nggak punya ya. Ini bisa diperbaharui. Kalau itu biasanya kasusnya itu remote aftermarket ya. Aftermarket itu kasusnya kan kebanyakan terkunci ya, di lock, jadi nggak bisa di apa namanya diprogram ulang, harus dibuka locknya, jadi dia harus unlock terbuka. Oke. Kemudian ignition switch coil signal detection ini digunakan katakanlah teman itu memprogram sebuah mobil, teman kan nggak tahu nih dia pakai uh, transponder berapa gitu ya. Nah, untuk mendeteksinya kita harus kontak dulu tuh. Ya, artinya kita buatkan kuncinya tanpa transponder dulu. Ya, kita tempelkan ini mendekati tunjuknya ada. Nanti akan didetek sama dia waktu transponder posisi on ya. Nah, itulah transpondernya nanti ya. Nah, oke. Ini juga sama, ini cuma seperti tadi. Nah, ini ada tambah eksternnya begini. Set 35 ini yang punyanya BNW ini sebenarnya nih, atau kelompok set VDI ya. Ada 433, 41, ada PD chip. Nanti teman-teman kalau bingung pas waktu main deteksi transponder kuncinya hilang. Kemudian ini juga bisa ID47, ini banyak kan pakai oleh Suzuki. Nah, di sini set di 539 ID49 ini tidak bisa diklon oleh PPDI karena defaultnya ini adalah Malaysia punya ya, seperti mobilnya Calya, Sigra, defaultnya adalah 49. Karena Calya dan Sigra itu adalah basisnya itu di Malaysia kayaknya. Set 48 ini seperti ID-nya tuh mobil Eropa ya kebanyakan nih, seperti Land Rover, PW, kayak gitulah kira-kira ya. Sama, jadi sama dengan tadi set as juga. Ini speed transponder sama juga kalau kita mau cloning, jadi artinya sama kayak tadi. Sebenarnya ini dia set VDA seperti ini 11 standar aja. Tuh, di cloning di 12 46. Oh, jadi maksudnya begini. Jadi sewaktu dia bilang begini, kalau seandainya kamu menggunakan wireless remote generate normalnya ya chip tidak bisa digunakan untuk ED46. Jadi dikasih itu chip automatic car. Jadi aturannya begini teman-teman, ini maksudnya waktu kamu mau mengklon suatu chip menggunakan wireless itu
didulukan tuh remote-nya, baru kolom transpondernya, maksudnya begitu cara kerjanya. Jadi ada urutannya ya. Kalau seandainya teman-teman mengcloning dulu ya, mengcloning dulu, nanti remote tidak berfungsi gitu kan. Jadi ada aturan. Nah, oke. Nah, kita coba nanti saya carikan videonya tentang itu ya. Ya sudah, sudah TP. Jadi NVIDIA ini yang hebat itu super chipnya XC27 itu multitasking, dia hebatnya begitu. Cukup dengan satu chip dia bisa macam-macam chip transponder, jadi tidak perlu banyak stok chip. Itulah kehebatan dari NVIDIA. Kemudian unlock smart key ini sama, kalau seandainya kita dapat kunci smart key yang ke lock itu bisa dibuka ya. Remote charger baterai untuk BNW sebenarnya ini ya, biasanya atau benarkan ini untuk BNW, karena BNW itu bawaan remote-nya itu aslinya ada baterainya, karena nanti baterai itu ada penyimpanan kilometernya, itu ada di remote-nya itu, untuk kilometer odometernya. Nah, ini Honda Shake Radio ini Honda ya, tapi Honda di Indonesia ya, tidak ada ini memakai transponder ini. Sudah masuk, dia sudah smart key. Kalau ID kalau ini seperti kartu Visa, kartu kredit ya, yang ada transfer atau seperti telepon lah ya, yang ada kartu itu. Nah, ini untuk remote upgrade ya, dan unlock 8 remote ini seperti remote-nya Fortuner kayaknya. Dia sudah pakai 8i, bisa di unlock ya Fortuner. Ini ada dia remote function. Ini suatu alat bantu sebetulnya. Ini jadiin master sebetulnya, satu alat bantu. Jadi detect remote ya, untuk mengenal remote apa sih, nanti dia kita deteksi menggunakan ini ya. Kode remote gunakan recordnya, katakanlah para remote startnya begini ya, untuk mendeteksinya berapa. Ini mencakup masalah technical spot untuk VVDI ya, untuk mendeteksi apakah remote itu, contoh kita memberikan layanan garansi ya, apakah dia rusaknya alami atau kerusakan sengaja. Harus sengaja begini, ada terjatuh, kalau alami itu ya rusak sendiri. Ini untuk teknisi yang perbaiki remote, bisa dicek di sini karena teman memberikan garansi remote. Kalau di Aneka Gunci dulu garansi remote 1 tahun ya. Ini kalau seandainya teman-teman menggunakan VGA XM ya, tombolnya bisa diatur dari sini, unlock
frekuensinya, signal strike-nya, remote unlock itu ada pengaturan, tapi hanya bisa disupport ya untuk VDI. Jadi remote original tidak berfungsi, tidak disupport original remote, artinya itu bisa dilakukan untuk settingan VDI XM. VDI Smart Key ini untuk Smart Key seandainya mengalami error ya, digunakan untuk memperbaiki Smart Key, tidak bisa di-generate. Jadi kamu pernah, kita teman-teman mungkin punya Smart Key, tiba-tiba tidak gagal generate ya, bisa digunakan di sini ya. Caranya katanya ini masalahnya kita RS secara perawatan memberikan garansi lah ya kayaknya. Dan ya juga sama, ini tentang custom cuma bisa untuk VDI aja ya, lock, unlock, start. Nah, ini dia ada frekuensinya 13, ini sudah XM ini ya, remote versi ini kayaknya. Ini untuk pagar ya. Ya, ini ACS biasa kan ini. Tiba-tiba frekuensinya dia nyupot sampai 960 frekuensi, tinggi dia ini. Jadi jaraknya jauh ini. Bisa. Cara kerjanya cuma di cloning aja ini. Oke. Sudah, mana lagi? Ini ada Mazda ya. Mazda 249 itu. Kalau ada kerusakan ya bisa di repair sama dia ini. Untuk Mazda ini atau Ford pakai 49 ID-nya. Ya, di sini adalah Mazda 3 Excella katanya. CX-5 bisa. Jadi yang original ya. Bukan X punya, dia bisa repair ini. Dia bisa light repair melalui cahaya. Kayaknya dia ya ini masuk perawatan remote. Oke. Key smart key password calculation ini untuk apa sih? Great Wall Smart Key, Great Wall Hype Smart Key, all new. Baik, ini mobilnya tidak ditemukan di Indonesia, saya juga nggak ngerti ini. Jarang juga menggunakan baik ini. Oke teman-teman, kita sudah membahasnya ya. Jadi yang lama itu physical remote, cara membaca hardware-nya. Agar remote itu cara mengcloning, remote clone juga mengcloning itu sangat mudah ya. Transmitter clone, coordinate transponder, remote clone itu melalui internet, pendetection remote. Ini di super chip, ini dijadikan versi apa nanti. Special function tadi ada itu, my favorite juga tidak ada artinya. Nah, selesai sudah pengataran untuk lexical ya, untuk essential partnya. Besok kita akan masuk ke advance, bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah remote mobil. Mungkin karena keterbatasan labnya, saya akan mengambil video-video dari grupnya VPDI, karena kita bisa ambil ya potong-potongannya. Nanti ini keren, ini Panda ya. Ya, sekian dulu dari Aneka Kunci untuk essential part pertama sudah selesai.
Ya, silakan teman berlatih. Bagi yang teman-teman yang baru, untuk ada kesalahan atau teori-teorinya, silakan bikin channel YouTube-nya ya. Upload channel YouTube, mungkin akan saya review, tunjukkan di mana kegagalannya, nanti akan saya beri masukan-masukan sesuai pengalaman saya, atau nanti saya ambilkan dari teman-teman dari VVDI. Yes, kemudian untuk menambah wawasan-wawasan teman-teman, silakan masuk ke YouTube dengan kata kunci ya, dengan kata kunci VVDI ya. Silakan VVDI. Ya, di sini akan keluar algoritma VVDI. Ini saya juga pernah program mobil CR-V. Berapa tuh, 2000 ya, pokoknya 2016 mungkin ya. Ini teman-teman dari grup VVDI yang berbaik hati, dia upload di YouTube ya. Jadi teman-teman nanti bisa referensi, melengkapi keterangan-keterangan ya. Ini saya yang memprogram mobilnya, saya masukkan karena biar tahu maksudnya kita tahu ini, bahwa ini nanti teman-teman dari VVDI buat jadi referensi gitu, bahwa kita pernah bisa loh ini gitu loh, di program gitu ya. Ya, terima kasih, sekian dulu. Nanti kita akan masuk tingkat advance. Itu ialah kita akan bagaimana mengkombinasikan dan cara-cara memprogram mobil dan remote-nya biar lebih maju lagi ya, cara settingnya lah kita bilang. Oke, terima kasih.